everyone, we are from fourth group. Before we explain about antitrust and unfair competition, we will introduce ourselves. My name is Natalia Panjangan and my friends. Hello everyone, I will introduce myself. My name is Leah Panjangan. We from fourth group. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Pengertian persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pengertian pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang ataupun badan usaha, baik yang berbentuk hukum atau tidak, yang didirikan atau berkedudukan melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia yang menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi. Tujuan dan latar belakang. Yang ada 4 tujuan dan latar belakang. Yang pertama, menjaga kepentingan umum. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. Ketiga, meningkatkan efisiensi ekonomi. 4, mencegah praktek monopoli dan persaingan curang. Asas dan tujuan. Asas artinya pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuannya ini untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Undang-Undang Persaingan Usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Sebagai penentu harga atau price maker, seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Ada beberapa kegiatan yang dilarang. Yang pertama adalah monopoli. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi, pemasaran barang, dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua yaitu monoposni. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilarang praktek monoposni sebagai berikut. Yang pertama, pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan. Yang kedua, pelaku usaha patut dianggap menguasai penerimaan pasokan. Yang ketiga yaitu penguasaan pasar. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar
baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya, yang mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat yaitu persekongkolan. Ada beberapa bentuk persekongkolan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasal 22 sampai dengan pasal 24, yaitu yang pertama, melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender. Yang kedua, dilarang bersekongkol dengan pihak lain atau mendapat informasi kegiatan usaha pesaingnya. Yang ketiga, dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi. Yang kelima, posisi dominan. Dalam pasal 1 ayat 4 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dalam kaitannya dengan pangsa yang dikuasai, sebagai pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaing pasar lainnya. Yang keenam, jabatan rangkap. Dan yang ketujuh, kepemilikan saham. Yang kedelapan, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Pada slide selanjutnya ada beberapa perjanjian yang dilarang. Yang pertama, oligopoli, yaitu keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit. Yang kedua, penetapan harga. Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian. Yang ketiga, pembagian wilayah. Yang keempat, pemboikotan. Pemboikotan adalah pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama. Yang kelima, kartel. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa. Yang keenam, trust. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan, perusahaan atau perseroan yang lebih besar. Selanjutnya, oligopoli. Keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa. Selanjutnya, integrasi vertikal. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang. Selanjutnya, perjanjian tertutup. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang. Yang terakhir yaitu perjanjian dengan pihak luar negeri. Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sanksi dalam anti monopoli dan persaingan usaha. Pada pasal 36 Undang-Undang Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian, penyelidikan, dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Anti Monopoli. Apa saja yang termasuk dalam sanksi administratif diatur dalam pasal 47 ayat 2 dalam Undang-Undang Anti Monopoli. Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif,
Undang-Undang Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok, sementara dalam pasal 49 terdapat pidana tambahan dijelaskan. Bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan Temasek Holding. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU dalam putusan nomor 7 KPPU L/2007 akhirnya menyatakan bahwa Temasek Holding Pte Ltd bersama dengan Singapore Technology Telemedia Pte Ltd, STT Communication Ltd, Asia Mobile Holding Company Pte Ltd, Asia Mobile Holding Pte Ltd, Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte Ltd, Singapore Telecommunication Ltd, Singapore Telecom Mobile Pte Ltd, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 27 ayat A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis Komisi juga menghukum masing-masing membayar denda sebesar 25 miliar rupiah. Putusan itu mengakibatkan Temasek Holding untuk menghentikan tindakan kepemilikan saham di PT Telekomunikasi Seluler dan PT Indosat Tbk. Dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan yaitu PT Telekomunikasi Seluler atau PT Indosat Tbk dalam waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak putusan.